target yang disiapkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan, setidaknya yang dicantumkan sebagai sebuah visi besar atau misi besar dalam satu bulan. Ini dalam rangkaian ayat Ramadan. Yang dikenal hanya satu. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Dahsyat ya. Ternyata tidak sesederhana yang kita lihat. Allah hadirkan sampai harus 30 hari 30 malam. Pasti. Ini bukan pengumpulan pahala yang sebanyak-banyaknya semata-mata. Ketika Allah memberi motivasi dengan jumlah fadilah yang begitu banyak, tentu ada target, bukan pada jumlah. Terbukti rangkaian ayat dari 183 sampai 187 itu nampak sekali. Semuanya diakhiri dengan kalimat la'allakum, la'allakum, la'allahum, la'allahum. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga la'allahum yarshudun, yang keempat la'allahum yattaqun. Subhanallah. Kita tidak menyalahkan kalau kemudian orang merasakan nikmatnya tidur di bulan Ramadan hatta beberapa saat. Itu bagian kecil dari karunia dan berkah. Ada makanan yang begitu lezat sekali dan begitu ditelan terasa sekali. Dia seperti berbicara kepada kita tentang nikmat itu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan itu bukan berkah, tapi sangat kecil kalau itu yang dimaksudkan oleh Allah untuk mendapati Ramadan. Karena orang lapar pada prinsipnya, hatta dia dalam posisinya non muslim sekalipun atau yang lainnya, dia bisa merasakan nikmat itu. Walhasil, kenapa sedemikian rupa Allah memberi fasilitas Futihat Abwaab bersama, dibuka pintu langit, Futihat Abwaab Jannah, dibuka pintu surga, wa ulikat abwaab jahannam, ditutup pintu neraka, wa sulsilat syayatin, dibelenggu setan. Direnungi setiap selesai salam mau masuk witir saya renungi lagi. Ya Allah, saya yakin tidak sesederhana yang kami rasakan selama ini. Ayatnya lengkap. Yang kedua, terlalu materialistis kalau kemudian hal-hal yang itu yang dimaksudkan dari keberkahan Ramadan. Kenapa mesti dibuka pintu surga? Kenapa mesti dibuka pintu rahmat? Kenapa mesti ditutup pintu neraka? Dan kenapa kemudian setan dibelenggu? Semuanya maha benar kalimat disampaikan Rasul ini. Berulang-ulang geleng kepala. Bukan itu saja. Maka kemudian sedikit demi sedikit dalam renungan, inilah yang kemudian kami coba jalani. Ke Papua Raja Ampat, kita coba temui mereka untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana. Jangan sampai terjebak. Mengapa para sahabat sedemikian rupa kemudian harus mengejar 6 bulan sebelum Ramadan? Rasa rindunya begitu kuat, seolah 6 bulan itu sudah sampai jiwanya ke Ramadan. Apa yang mereka lihat? Sekali lagi, tidak mungkin mereka hanya sekedar mau berlapar-lapar kemudian nikmat berbuka. Begitu kita buka Quran, iya ya, selama ini hanya ayat ini yang terkupas. La'allakum tattaqun, tidak salah, tapi kenapa hanya bertumpu di sini? Akhirnya ketika Ustaz Budi ngontak saya, saya baru besoknya menjawab. Kalau tidak salah bisa dibuka jam 4 kalau tidak salah, menjelang sholat witir. Ya, saya coba. Pengorbanan
di bulan Ramadan itu adalah kebangkitan ruhiyah yang memang Allah sangat berharap manusia kembali dalam jiwa-jiwanya mereka. Manusia bisa merasakan, orang beriman bisa merasakan, ternyata nikmat betul namanya ibadah. Ternyata khusyuk itu adalah bagian percikan surga. Ternyata istighfar sampai bisa meneteskan air mata. Dia adalah lembar-lembar yang harus dilalui oleh orang-orang yang beriman. Wajar kalau Allah sampai mengharuskan fasilitas-fasilitas besar. Turun wahai para malaikat ke bumi, lihat tuh mereka yang sedang berdoa. Tenangkan dia dalam berdoa, nikmatkan dia dalam munajat. Dia yang kemudian tidak pernah melihatku, kata Allah dalam hadis qudsi, tapi mereka bersungguh-sungguh mencintaiku dan merindukan aku. Kalau kita selusuri doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhomu ya Allah yang saya minta, dan surgamu ya Allah. Ini kan sangat dominan doa ini selama kurun waktu 20-30 hari 30 malam. Doa ini direkomendasikan oleh Rasulullah kepada oleh Allah kepada Rasulnya, Rasul pada sahabat, dan sampai sekarang. Saya tidak mengatakan tidak perlu doa lain, tapi doa ini direkomendasikan khusus agar mereka merasakan ridhonya Allah. Sehingga itu terekspresikan, begitu terberitakan oleh Rasulullah, lunasi semua hal-hal yang kemudian kamu utang kepada Allah dengan istilah melunasi. Apa itu ya Rasulullah? Idza ahabba ahadukum an yuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an fi syahri Ramadan. Tahukah kamu? Hari pertama masuk di alam kubur manusia bukan hanya sesak menjepit, gelap dan menakutkan, berbau busuk, kata Rasulullah. Padahal disampaikan di hadapan orang-orang beriman ini. Hari pertama memasuki kuburan bukan hanya gelap, bukan hanya pengap, illa man hafadha 'alal Qur'an, kecuali mereka-mereka yang terpelihara dengan Al-Quran. Nah, kapan lagi kemudian kita ingin memasuki wilayah yang nikmat menambah bacaan Al-Quran kalau bukan Ramadan? Hari ini kita baca Quran 1 lembar, 2 lembar, nanti siang 1 lembar, 2 lembar. Di bulan Ramadan, Masya Allah, seolah tanpa halangan itu Quran seperti digenggam, dikunyah dan ditelan. Nikmat huruf-huruf Al-Quran ketika dibaca. Apa yang nikmat? Nah, tidak ada makanan yang masuk. Itulah kekuatan ruhnya. Makanya orang yang paling lemah ruhnya di bulan Ramadan adalah orang yang paling malas membuka Al-Quran. Kalau Ramadan saja menjadi ukuran yang Allah siapkan, bukan hanya karena Ramadannya kemudian Allah turunkan Quran, tapi kemudian keberadaan Quran sepanjang hidup manusia, bukan hanya pada saat turunnya Al-Quran di Gua Hira, tapi terus setiap Ramadan Allah berikan fadilah-fadilah sebagaimana ketika Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan di awal waktu, di awal kehadirannya Rasul. Coba baca Quran kok bisa dinikmati, baca Quran kok bisa nangis, baca Quran kok kayak. Nah, ini persoalannya kan sulit kalau kita membahasakan sesuatu. Tapi mereka yang mengalami pasti mengatakan, benar, saya pernah mengalami itu, Ustaz. Ya, tidak juga dalam keadaan mimpi ya. Subhanallah. Ruh ini ya ketika hanya menyempatkan baca Quran, ini khusus bulan Ramadan, menyempatkan saja. Memang energinya belum seberapa. Tapi kalau kita membuat jadwal, pokoknya saya tidak keluar dulu dari masjid sebelum selesai ini Quranku. Terasa ada pengorbanan waktu, terasa ada pengorbanan
pengorbanan sedikit nilai lebih, karena memang Allah katakan lebihkan sesuatu yang membuat kau aku lebihkan. Ketika ditanya apa yang dimaksudkan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Kalau Ramadan kamu tidak baca Quran, terus apa isinya ruh kamu? Jawfihi syai'un, jawf itu dalam dadanya. Tentu yang dimaksudkan bukan ruangan makan, karena kita tidak dalam keadaan makan. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Kalau kosong dadamu dari Quran, terus apanya yang terisi dari Ramadan? Jadi memang memaksakan diri untuk mentarget itu harus dilakukan. Pengorbanannya itu buat target, karena faktanya tidak ada godaan, tidak ada halangan, tidak ada gangguan ketika kita membaca Quran. Saya selembar lagi, tidak ada yang melarang. Jadi tinggal kita buat target, langsung dikuatkan. Adapun nafsu memang tidak suka, tapi kita diberi kekuatan oleh Allah. Ya, saya sebagai pribadi pun merasakan kalau hari ini pagi-pagi untuk bisa menyelesaikan satu juz tidak mudah. Begitu mau maju ada saja alasan, karena gangguan setan ada. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, satu kali duduk kita bisa 2 juz. Tidak diada-adakan, tidak ada pekerjaan yang ditinggalkan. Mengajar tetap berjalan, bertemu dengan mahasiswa, menyelesaikan masalah-masalah skripsi tetap dijalankan. Dunia usaha bagi yang lain juga tetap dijalankan. Tapi Quran kemudian ketika dijadwalkan, terasa Quran itu memberi balasan. Quran bukan makhluk hidup, tapi terasa dia menghidupkan. Ya, kalau kau hidupkan aku akan berikan sesuatu kepadamu yang hakikatnya dengan izin Allah. Silakan dirasakan. Tapi kalau hanya sekedar menyempatkan baca Quran, maka alhamdulillah ada kesempatan buka HP sedikit. Aduh, tidak terasa. Ya tentu Allah tidak membuangnya. Setiap huruf Allah berikan. Tapi kalau seadanya, kita belum akan merasakan. Nauzubillah di bulan Ramadan. Ya. Kalau coba-coba memasuki wilayah-wilayah yang agak mepet ke dosa, betul-betul memang khusyuk itu barang langka. Mau angkat tangan aja dengan sedikit lebih tenang, itu bukan pekerjaan ringan. Itu kalau kemudian kita nyerempet ke dosa, tidak disengaja terbuka, terus diladeni 1 detik, terasa itu mengganggu betul terhadap khusyuk. Di bulan Ramadan bisa dirasakan. Saya bisa bayangkan orang yang memang sengaja melakukan dosa, memanipulasi data atau yang lain-lainnya, memang kalau perlu ditinggalkan, tetap puasa, tapi dia tinggalkan sholat. Itu contohnya. Roh ini harus dihidupkan. Kenapa memberi itu? Wa anfiqu khairan li anfusikum, kau rasakan nikmatnya. Ketika kamu berinfak, layaknya kamu membuang penyakit. Layaknya kamu membuang duri dan kotorannya dari ikan yang kamu mau makan. Keluarkan itu, kau akan rasakan. Wa anfiqu khairan li anfusikum, kau akan rasakan nikmatnya memberi. Layaknya WC mempet kemudian tiba-tiba belum dibersihkan, bagaimana pula kemudian kotoran melaju dengan sangat cepat. Andaikan kloset itu bicara, dia akan mengatakan terima kasih, lapang sekarang, siram air, aku tidak lagi mempet. Nah, ya kayak lagi influenza ya. Kemudian tiba-tiba kita bisa mengeluarkan, kemudian virus influenza bisa disapu bersih, kan terasa gitu. Tidur begitu nyaman dibandingkan dengan kalau kita influenza. Infak melebihi itu. Bahkan di bulan Ramadan, orang yang banyak berkorban, lahiriahnya Allah berikan isyarat sehat. Sehat. Ya tentu selain bukan ahlinya, tapi fakta menunjukkan selesai Ramadan, sahabat sahibiyah yang kecil, yang besar, yang tua, yang kakek, yang nenek, selesai Ramadan 30 hari 30 malam, terbukti kan tahun ke tahun 2 Hijriah itu turunnya ayat Al-Qur'an, ayat tentang kutiba alaikumusiyam, perintah puasa itu di bulan Saban, bukan di bulan Ramadan, di bulan Saban turunnya itu ayat.
pada tahun Hijriah kedua, Rasulullah sudah di Madinah. Apa yang terjadi? Pada tahun-tahun berikutnya, para tabib, ahli kesehatan, dokter kemudian bertanya, ya Rasul, aku tidak mendapati orang datang ke tempat klinikku, kalau bahasa kita ke klinikku ya Rasul, sehat. Sebuah masyarakat, kalau satu orang sehat ya karena dia rajin olahraga, rajin minum air putih, bangunnya enak dan suka jalan kaki misalkan begitu. Ya karena dia menyempatkan sebagai sebuah pengorbanan untuk tubuhnya. Tapi kalau semua masyarakat, Bani Adinya, Bani Quraisynya, Quraidohnya, Khazrajnya, seluruhnya merasakan, ketika selesai menunaikan ibadah, didapati tidak ada satupun yang sakit, kalau bukan sistem yang menyertainya. Ini Ramadan. Ini hadiah bagi orang yang beri. Bahkan dalam banyak catatan testimoni orang-orang yang tulus kemudian ditulis dalam risalah banyak, menghajatkan infak untuk kesembuhan orang tuanya. Ternyata bukan cerita Israelia, ternyata fakta yang dirasakan oleh para sahabat kita. Ya Allah, ya kalau ngisi celengan sambil lewat apa adanya, dari sisi dompet yang lain, ketika dia berkorban, Bismillahirrahmanirrahim, saya berhajat ini, uang yang sangat saya sayangi, bukan lagi uang 50 rupiah, 5.000, lebih daripada itu. Bismillah, saya sudah zakat tapi saya keluarkan sebagai sebuah pengorbanan yang berat memberi. Maka kemudian Allah memberikannya bukan jumlah yang digantinya saja, tapi kemudian diberi rasa sehat yang prima. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Ini bukan kalimat biasa. Andaikan waktu itu sudah ada survei statistik, non parametriknya pun kemudian akan terbukti di lapangan. Orang yang berkorban dengan rizkinya itu akan nampak lebih segar dan dia disehatkan. Sampai keluar kalimat itu, berpuasalah kamu. Kekuatan ruhiyah ini. Padahal kan faktanya ini teknis, mengeluarkan uang kan teknis yang secara matematis mengurangi milik kita. Tapi ketika pengorbanan itu diniatkan semata-mata karena rasa syukur Allah telah memberi segalanya kepada kita, dan kita kepingin lebih dekat lagi kepada Allah, wa nataqarrabu biha ilaihi, maka Allah akan mendekat sedekat-dekatnya. Kenapa 23 rakaat? Atau kenapa 11 rakaat? Bisa. Bagaimana pula ketika kemudian bangun jam 2? Tidak sesederhana yang dibayangkan dengan jumlah pahala. Ada kekuatan ruhiyah. Jadi tidak serta-merta saya memberi tema ke Pak Budi untuk saya. Oh iya, memang Ramadan ini bulan pengorbanan. Karena kalau identifikasinya kepada pahala, Allah katakan apa? Bighairi hisab. Sebenarnya hampir tidak ada hitungan. Artinya lebih daripada, bukan lagi 10, 100, 1.000, 700. Bighairi hisab. Surga aku buka. Aku memberi ampunan kepadamu. Nah, siapa yang minta ampunan kepada Allah? Yang tidak serta-merta kemudian selesai sholat istighfar apa adanya, bangun malam, wal mustaghfirina bil ashar, ketika mendapati waktu sahur, artinya di akhir malam dia beristighfar. Tahu para sahabat Rasulullah berbuka puasa sahur juga sangat sederhana sekali, bukan menumpuk banyak makanan sebagai sebuah nutrisi. Beliau memilih makanan-makanan dengan volume yang sedikit, tapi nutrisinya terpilih. Ada kurmanya, ada daging kambingnya, dan ada rotinya. Jadi kalau dari sisi praktisnya, tidak memerlukan kemudian makanan yang mau disajikan sedemikian rupa untuk sahur. Karena bukan untuk mengenyangkan,
diperintahkan untuk menjaga. Karena tubuh bukan mau makan habis-habisan. Karena dalam tubuh akan terjadi colon cleansing, akan terjadi pembersihan usus kita secara otomatis. Wah, sehingga kalau ususnya sudah besar, tidak lagi prolapsus, tidak lagi banyak akar-akarnya, tidak banyak lagi kemudian kerak-keraknya, maka jantung dengan sendirinya akan memompa dengan normal. Hari ini bukan jantungan, cuma jantung sesak, jantung berat. Kenapa? Ya karena kemudian kolonnya, usus 12 jarinya, usus besarnya, usus menjelang pembuangan di anusnya, semua penuh dengan kerak. Kapan mau dibersihkan? Dr. Carliono mengatakan colon cleansing saja yang bisa menyelesaikan masalah. Saya katakan, Pak Dokter, bisa dengan puasa, yang penting sahurnya terkendali. The best. Beliau seorang dokter, spesialis penyakit dalam yang kemudian hari ini membuka kliniknya itu khusus klinik colon cleansing, pembersihan usus. Jadi mereka yang kelihatan besar di perutnya atau makan sedikit sudah terasa kenyang, sebenarnya bukan volume ususnya yang kecil, tapi karena usus ini penuh dengan kerak, makanan-makanan yang tidak sempat terbersihkan, tidak ada minuman antioksidannya, kurang air kelapanya misalkan. Banyak enak, oh udah, dia tebal, sehingga begitu diisikan itu kayak besar betul, jangankan jalan kaki, berdiri aja setengah mati. Nah, ternyata kan Dokter Carliono itu dia katakan, ya kalau cleansing 7 hari 7 malam, makanannya tidak ada nasinya, tidak ada lainnya, ya klorofil semuanya, zat hijau daun, paling ada tempe dan lain-lain. Saya pernah ke rumah sakitnya waktu beliau praktek besar-besaran di Balikpapan. Ada obat pembersihan kotoran, terus dimasukkan dari anusnya itu colon cleansing, jadi tidak lewat ini pembersihannya. Subhanallah, ini contoh Ramadan automatic. Kalau jantung sudah bagus, pompanya kan pasti bagus, ritme listriknya yang meniup dengan sendirinya akan mengurai darah menjadi nadi atau aorta ke seluruh tubuhnya dengan oksigen yang bagus. Sangat ilmiah. Tapi sekali lagi, itu baru target yang dihadiahkan oleh Allah. Karena orang yang non muslim pun dia bisa melakukan colon cleansing. Maka saya katakan, bukan pada ruang fisiknya semata-mata Allah menghadiahkan Ramadan, tapi ruang ruh, agar berkorban itu merasa, bukan hanya empatik dan simpati kepada orang, merasakan nikmatnya berkorban di jalan Allah, nikmatnya kita membuat musola di Tamiang Aceh, nikmatnya bukan uang recehan. Bismillah, mudah-mudahan saya kirimkan menjadi pintu musola yang ada di Sumatera Utara, menjadi musola misalkan, akan terasa Pak. Di saat yang sama tidak ada kwitansi dan tidak ada ucapan terima kasih untukmu ya Allah. Dengan keyakinan bahwa kalau kita bangun untuk itu semua, baitan fil jannah, Allah siapkan rumah di surga. Kalau ini punya keyakinan, maka dia akan menikmati keyakinan menjadi tindakan. Keyakinan menjadi tindakan. Subhanallah. Bangun malam 11 rakaat. Tiap rakaat kan tidak mungkin lagi cepat-cepat, karena dari jam 2 sampai jam 4 katakanlah 4 jam memadai itu untuk ruku sujudnya dengan tenang. Kira-kira pengorbanan apa di situ? Kalau kemudian Allah mengatakan apa? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kau bangun merenggangkan punggung dari tempat tidur, aku hadiahkan kepadamu tempat yang terpuji. Allah hanya menyebutkan dengan istilah maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah. Ini bukan untuk kiai, bukan untuk orang pesantren, bukan untuk ulama, untuk kita di bulan Ramadan. Mengapa bangun malam? Karena ada pengorbanannya. Tapi beda sekali Pak. Kita saja yang belajar bangun malam dan terus jam 3 sudah alhamdulillah, tapi Ramadan asal sebelum tidur
kita bersih diri, istighfarlah sedikit baru baringkan. Ini bukan anti, tapi jauhkan memang supaya tidak mengganggu. Jangan antar tidur di waktu Ramadan dengan HP. Walaupun banyak informasi yang baik-baik saja, tapi membuat kita lalai. Coba baringkan dengan istighfar. Di bulan Sa'ban silakan testimoni. Telepon saya kalau tidak terbukti. Karena ini bukan saya yang memberi janji. Tidur, ya Allah, saya kepingin sesekali bangun jam 1:30. Belum sekali jam 2 sudah dibangunkan. Alam ini miliknya Allah, bisa mengendalikan semua yang menjadi hajat-hajat kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha menghargai, Allah memberi rasa aman. Niat itu mengendalikan proses yang ujungnya terikat dengan janji Allah. Ini kekuatan ruh. Nah, kita sudah harus naik kelas. Jangan hanya menikmati nikmatnya makan di saat lapar. Kalau itu, orang Tamiang Aceh hari ini tiap hari bisa menikmatinya. Siang belum tentu dapat makan, pagi-pagi belum ada bayang-bayang untuk dapat makan, tiba-tiba sore dapat. Setiap hari dia mendapati surga dari sisi makanan. Nikmat, Pak. Kalau persoalan orang lapar kemudian makan, saya yakin bukan hanya itu, bukan hanya itu. Kenapa mau buka puasa Allah sunnahkan, kemudian Rasulullah sunnahkan untuk lebih cepat? Ya, karena ini sergapan keyakinan Allah menyiapkan pahala bagi orang yang berbuka. Satu, nikmat saat berbuka. Dua, ketemu dengan Allah. Realitas yang sangat teknis makan, tapi kenapa kemudian energinya bertemu dengan Allah? Kalau orang tidak punya keyakinan, dia katakan, tidak apa-apa tidak bertemu dengan Allah, yang penting masuk surga. Tidak apa-apa, yang penting tidak disiksa neraka. Ini kan masih lumayan, ada keyakinannya, ada hidup sesudah mati. Bagi orang yang beriman, afwan, berkorbanlah sekecil apapun, dan harus lebih besar di bulan Ramadan, agar kita merasakan pengalaman ini akan terus naik dari hari pertama, kedua, ketiga, sehingga puncaknya memang Lailatul Qadar, bukan pada bilangan 1000 tahunnya, tapi itu hanya gambar betapa tingginya. Tiba-tiba hanya malam 27-nya kumpul saja. Saya berangkat besok. Untuk apa? Ya saya harus dapat bagiannya, supaya ada tingkatan-tingkatan. Saya katakan, saya biasa bimbing travel, tapi kali ini saya jalan sendiri dengan uang saya. Saya harus bertemu dengan Ka'bah. Untuk apa? Tingkatan-tingkatan. Kita kepingin jejak dari Lailatul Qadar bukan pada malam itu kemudian habis-habisan. Dia adalah perjalanan stratifikasi ruhiyah, sehingga memadai bilangan itu. Semoga sehingga mereka-mereka para ulama, ustaz-ustaz, tokoh-tokoh, beberapa tokoh politik, insya Allah saya ketemu di sana. Bukan untuk negosiasi. Ada 1-2 tokoh-tokoh politik yang memang pikirannya untuk Indonesia harus selamat. Ada. Terima kasih, mohon maaf tadi diingatkan jam 1 selesai. Biasanya ada tanya jawab dulu. Nah, tidak apa-apa, hari ini kita tidak ada tanya jawab. Yang paling penting, ayo kita bismillah. Minta maaf duluan sama istri, sesekali meladeni anak-anak, tunjukkan. Jangan hanya mau diladeni, jangan hanya dia minta maaf, jangan hanya dia minta. Sekali-kali kita berkorban untuk mereka, maka mereka akan menyambut energi kasih sayang dengan cinta, energi kesetiaan dengan kekuatan qurratu a'yun. Kita akan melihat anak-anak, istri dan kita menjadi qurratu a'yun, sehingga qurratu a'yun, pandangan yang sejuk itu jauh lebih luas dibandingkan dengan rumah kita. Dan ini bahagia tanpa batas. Semua yang kita lihat menjadi nikmat. Ramadan tidak merubah posisi kursi, tidak merubah posisi dinding, tidak merubah yang lain, merubah posisi hati kita. Kenapa? Karena kita memulainya dengan pengorbanan. Maka Allah berikan kebangkitan ruhiyah yang selama ini sering dihina-bobokan dan dilalaikan perhatian kita. Terima kasih, selamat berjuang, karena ini menyangkut
jihad Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wa sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dari meja ini kami bermunajat, semoga yang ditakdirkan untuk bersama-sama dengan kita mungkin ini juga satu di antara yang akan diberi hidayah menikmati Ramadan. Allahumma nanzilna fi ashabil yamin wa wajibna fi masalikil amin waj'alna fi fawzil faizin wa amur bina fi majalisis sholihin bi syahri Ramadan. Allahumma rabbana barik lana bi rajab wa sa'ban wa sa'ban wa balighna Ramadan wa balighna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ustaz, mudah-mudahan bisa membuka semangat ibadah kita nanti untuk menyambut bulan suci Ramadan dan bisa menjaga iman kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang kita akan laksanakan di sepanjang bulan Ramadan. Amin. Dan kami juga mengundang untuk sesi terakhir dari tarikh Ramadan ini kita buka di hari Kamis sore bersama Profesor Dr. Ana Sutisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ini dalam salaman ada ampunan kan? Sahabat banyak ampunan kalau kita salaman.